Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Saya Nismawati SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 dari UPTD SDN 29 Marana, Kabupaten Maros. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tentang kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah yang telah saya laksanakan. Diseminasi budaya positif ini dilaksanakan di UPTD SDN 29 Marana di sekolah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala UPTD SD Negeri 29 Marana, yang terhormat Ibu Nismawati selaku peserta calon guru penggerak Angkatan 9 pada hari ini menjadi narasumber untuk kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah, serta Bapak dan Ibu guru serta tenaga kependidikan yang kami banggakan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan ini kita masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk berkumpul di tempat ini dalam acara diseminasi budaya positif di sekolah, yang tentunya untuk meningkatkan mutu SD Negeri 29 Marana. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang berbahagia, adapun susunan acara pada hari ini: yang pertama, pembukaan; kedua, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya; ketiga, doa; keempat, sambutan oleh Bapak Kepala Sekolah; kelima, pemaparan diseminasi budaya positif di sekolah; keenam, penutup. Bapak Ibu yang berbahagia, mengawali acara diseminasi budaya positif di sekolah, marilah kita buka acara ini bersama-sama dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Hermawati. Kepada Ibu dipersilahkan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara selanjutnya, pembacaan doa yang dipimpin oleh Pak Nasri. Kepadanya kami persilahkan. Baik Bapak Ibu sekalian,
Untuk keberkahan kegiatan ini, marilah kita sama-sama menghadap hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni asyhadu an la ilaha illallah as-samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma arzuqna al-fahma wal ilma wal hikmah wal aqla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, acara selanjutnya sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, terutama calon guru penggerak yang sementara melaksanakan kegiatan diseminasi kegiatan positif. Jadi saya sangat sebagai pimpinan di sekolah ini sangat bangga memperoleh dan mendapatkan kesempatan ya melihat secara langsung bagaimana guru penggerak ini berada di lingkungan sekolah sehingga bisa menggerakkan semua teman-teman, menggerakkan dalam hal apa, bahwasanya pengetahuan, sikap dan keterampilan dia bisa kita tiru ke depan. Alhamdulillah karena teman-teman sudah melihat langsung secara nyata ya apa yang dia sudah perbuat, bagaimana pelaksanaan kegiatannya, dan banyak hal-hal yang lain yang bisa kita tiru dari beliau. Kemudian saya akhiri dengan harapan supaya ke depan bertambah juga guru penggerak, jangan cuma ibu ini, mudah-mudahan ada bapak-bapaknya juga dan ibu-ibunya yang masih muda semua bisa mengikuti jejak beliau. Saya kira itu harapan saya sebagai pimpinan di sekolah ini. Sekian, terima kasih dan oleh hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Kami ucapkan banyak terima kasih. Selanjutnya, pemaparan materi tentang budaya positif di sekolah kepada Ibu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah dan rekan-rekan guru yang tak henti-hentinya dapat meluangkan waktunya untuk hadir di tempat ini, dan tak lupa pula saya ucapkan banyak terima kasih karena begitu besar dukungan Bapak Kepala Sekolah dan rekan-rekan guru kepada saya yang selalu mendukung pendidikan guru penggerak dan selalu memfasilitasi saya dengan segala kegiatan yang saya lakukan di sekolah. Baik Bapak Ibu guru hebat, apa kabarnya semua? Alhamdulillah. Ya, saya akan mulai pemaparan tentang budaya positif. Tapi sebelumnya kita ice breaking dahulu ya. Jadi saya harap Bapak Ibu berdiri dulu sejenak, KB.
Ya, jadi ekstrikinya tangan ke atas ya. Ke atas sampai impian, tangan ke samping merangkul kemah, tangan ke depan fokus harapan, tangan didekatkan bertepuk tangan. Ya, kita ulangi sekali lagi ya, supaya lebih bersemangat. Tangan ke atas sampai impian, tangan ke samping merangkul kemah, tangan ke depan fokus harapan, tangan didekatkan bertepuk tangan. Iya, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk semua. Ya, baik. Hari ini saya akan memaparkan materi tentang budaya positif. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama meningkatkan pengetahuan dan pemahaman guru tentang budaya positif, serta terbentuknya motivasi intrinsik pada murid dengan pembuatan keyakinan kelas atau di sekolah. Ya, di sini ada pertanyaan pemantik untuk Bapak Ibu. Jadi, apakah Bapak setuju, Bapak Ibu setuju atau tidak setuju dengan pernyataan berikut? Yang pertama yaitu hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Apakah setuju atau tidak? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Tidak setuju ya? Iya, tidak setuju. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bagaimana? Bapak Ibu setuju atau tidak? Setuju. Kemudian yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Iya, setuju. Terima kasih. Ya, jadi adapun konsep inti budaya positif yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima yaitu restitusi atau 5 posisi kontrol. Kemudian yang keenam adalah restitusi segitiga restitusi. Ya, jadi yang pertama yang dibahas itu terdisiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, sekarang di sini ada kegiatan kepalan tangan. Saya minta 3 orang jadi model ke depan. Tabe, Bapak Ibu guru siapa yang bersedia ke depan? 3 orang. Tabe Mas Riani, Ibu Ros, Diana, Ibu Nian. Kemudian ketiga model ini akan menunjuk 3 orang temannya. Jadi silakan tunjuk 3 orang temannya, 1 orang menunjuk 1 teman. Jadi silakan ditunjuk siapa yang mau diajak berpasangan di depan. Ya, jadi di sini ada 3 pasang ya. Jadi ada A dan B. Jadi A memegang suatu benda di telapak tangannya. Jadi ini ada kertas, ada secari kertas kecil yang dipegang. Kemudian kepalkan tangan ibu, ya. Kemudian tulis benda tersebut, anggaplah benda yang sangat berharga untuk ibu, ya. Kemudian letakkan di salah satu tangan ibu dan genggam benda tersebut dengan segala daya. Kemudian buatlah sebuah kepalan tangan. Coba buat kepalan tangan. Kemudian teman atau pasangan ibu yang di depan akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta ibu memberikan benda tersebut.
Ya. Jadi caranya bisa membujuk, bisa mengancam, bisa menghardik, bisa merayu, ya, bisa menyuap, ya, bisa menyuap, ya. Kemudian apa saja akan dapat membuka kepalan tangan ibu, ya. Jadi terserah ibu apa yang dilakukan, bisa membujuk, bisa mengancam, bisa menghardik, bisa merayu, ya, bisa menyuap, ya, dan apa saja yang dapat membuka kepalan tangan. Nah, sekarang siap dimulai. Pegang sekuat tangannya, apakah teman yang ada di depan bisa berhasil membuka atau tidak? Iya, terima kasih. Ya, bagaimana ibu yang pertama, Ibu Aslia? Bagaimana? Apakah ibu tetap membuka kepala tangannya? Tetap bertahan, ya. Kemudian yang kedua, tetap mempertahankan kepala tangan atau membuka? Bertahan, bagus. Kemudian yang ketiga, membuka kepala tangannya atau tetap bertahan? Membuka. Oh, karena disuap. Iya. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu guru. Kita berikan aplaus untuk semuanya. Ya, jadi tadi ada 3 model yang sudah menampilkan kegiatan kepala tangan. Namun ternyata ada 2 teman kita yang yang tidak berhasil membuka telapak tangan kepala tangannya. Kemudian ada salah satu teman yang berhasil membuka kepala tangannya. Nah, ini semua dapat sesuai dengan dapat kita buka kepala tangan karena yang mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Ya, jadi kita tidak ada yang memegang kontrol diri kita kalau bukan diri kita sendiri. Ya, jadi bukan orang lain, tapi tergantung dari dalam diri kita masing-masing. Iya. Ya, jadi pertanyaannya tadi, apakah B membuka kepala tangannya? Yang pertama Ibu Hasbiar, apakah membuka kepala tangannya? Tidak. Kemudian Bu Hasriani membuka kepala tangannya? Tidak. Kemudian Bu Rosdiana membuka. Ya, jadi sesungguhnya yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan adalah diri kita sendiri. Ya, baik. Ya, jadi di sini menurut Dr. William Glasser dalam kontrol teori meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Ya, jadi yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, jadi untuk membahas satu persatu, yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Ya, jadi pada dasarnya kita dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Ya, jadi saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Jadi teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Ya, kemudian bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Ya, jadi ini untuk ilusi guru mengontrol murid. Kemudian yang kedua,
ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ya, jadi menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Ya, jadi ini yang Bapak Ibu perlu ketahui, bahwa untuk menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Ya, jadi kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Ya, jadi ini untuk ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ya, berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, jadi banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Jadi apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Jadi pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Ya, jadi ini ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya. Nah, selanjutnya perubahan paradigma, stimulus, respon, teori kontrol atau teori pilihan. Nah, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, mari kita bahas satu persatu. Jadi dulu stimulus responnya itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya, tapi sekarang kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, jadi itu untuk teori kontrol atau pilihan. Nah, yang kedua, dahulu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sekarang semua perilaku memiliki tujuan. Yang itu Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Sekarang hanya Anda atau diri kita yang bisa mengontrol diri Anda atau diri kita. Ya, jadi bukan orang lain yang mengontrol diri kita, tapi hanya diri kita sendiri yang dapat mengontrol diri kita. Ya. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Ini dahulu ya. Nah, sekarang Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, jadi kita sebagai manusia tidak mampu atau tidak dapat untuk mengontrol orang lain, karena yang dapat mengontrol orang lain yaitu dirinya sendiri. Nah, kemudian selanjutnya pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Ya, jadi dahulu pemaksaan ada pada saat rujukan gagal, namun sekarang kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ya, jadi selanjutnya dahulu model berpikir menang atau kalah. Sekarang model berpikir bersama-sama menang. Ya, tidak ada kalah dan tidak ada menang, tapi sama-sama menang. Ya, jadi mungkin Bapak Ibu sering mendengar kata-kata budaya positif, ya. Yang mana budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, untuk mewujudkan budaya positif ini, guru memegang peranan sentral. Jadi saya rasa kita semua sebagai guru, sebagai pendidik dapat memberikan contoh budaya-budaya positif yang dapat diterapkan kepada siswa. Ya, jadi ada beberapa budaya-budaya atau kebiasaan positif yang biasa kita lakukan di sekolah. Contohnya seperti pada setiap hari Sabtu, ya, setiap hari Sabtu diadakan salat duha berjamaah, ya. Kemudian setiap hari Jumat
Iya, dilaksanakan senam sehat ya. Kemudian ada juga pada hari Kamis dilaksanakan kegiatan sarapan bersama. Masih ada lagi? Iya, biasa pada saat sholat duha dilanjutkan dengan kultum atau zikir bersama. Nah, itu semua termasuk contoh-contoh budaya positif yang biasa kita terapkan kepada peserta didik. Ya, apakah makna disiplin? Ada yang bisa, Bapak Ibu? Pernah dengar kata-kata disiplin? Iya, pernah. Coba siapa yang bisa apa itu disiplin dengan menggunakan bahasa kita sehari-hari? Contohnya disiplin seperti apa? Iya, disiplin teratur. Apalagi? Datang tepat waktu. Itu merupakan salah satu contoh disiplin. Masih ada lagi? Membuang sampah pada membuang sampah itu salah satu contoh-contoh disiplin. Nah, di sini kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Nah, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Kemudian, disiplin menurut Bapak Ki Hajar Dewantara adalah sesuatu yang tumbuh dari kesadaran diri sendiri, bukan paksaan dari orang lain. Ya, jadi konsep ini disebut disiplin positif. Nah, untuk menemukan disiplin positif, kita wajib memenangkan nilai-nilai kebajikan universal. Ya, apa itu nilai-nilai kebajikan? Ya, jadi nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ya, jadi nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, apa saja itu yang termasuk profil pelajar Pancasila? Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, mandiri. Berikutnya, bernalar kritis. Apalagi? Berkebutuhan global. Selanjutnya, bergotong royong dan kreatif. Ya. Nah, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Nah, di sini ada pernyataan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, kalimat pertanyaan ini merupakan termasuk motivasi eksternal. Ya, jadi apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, biasa pertanyaan yang muncul di sini, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ya, jadi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, jadi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, ini termasuk motivasi eksternal. Nah, kemudian untuk menghargai diri sendiri. Pertanyaan yang biasa muncul di sini, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Ya. Nah, ini termasuk motivasi
internal. Nah, inilah yang diharapkan oleh tujuan disiplin positif. Ya, jadi kita diharapkan untuk menghargai diri sendiri. Artinya pertanyaan yang sering muncul yaitu, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya? Ya, jadi ini termasuk motivasi internal atau tujuan dari disiplin positif. Nah, kesalahan adalah hal yang wajar, ya. Jadi kesalahan hal yang wajar. Jadi mungkin kita semua sebagai insan, sebagai manusia pasti pernah berbuat kesalahan. Ya, hanya terutama untuk murid-murid kita ya. Hanya respon kita sebagai guru terhadap kesalahan siswa belum tepat. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, di sini ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Nah, dulu kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah, ini untuk hukuman. Sedangkan konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Ini adalah untuk konsekuensi. Kemudian untuk hukuman yang kedua, membuat anak sakit atau fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Ya. Kemudian untuk hukuman yang ketiga, anak membenci kedisiplinan. Sedangkan konsekuensi itu anak menghargai disiplin. Kemudian yang keempat, hukuman itu berupa paksaan. Sedangkan konsekuensi berupa stimulus atau tanggapan. Kemudian berikutnya, hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri. Sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Ya. Kemudian selanjutnya untuk hukuman, konsep diri yang buruk. Ya. Sedangkan konsekuensi konsep diri yang baik. Kemudian hukuman yang berikutnya, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Ya. Sedangkan kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian untuk hukuman yang berikutnya, suka marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Ya, itu salah satu bentuk hukuman. Sedangkan kalau untuk konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out. Ya, jadi ini adalah merupakan perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Berdasarkan bagian di atas, maka kita bisa menyimpulkan bahwa hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Ya, jadi hukuman itu bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Ya, jadi hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Jadi murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Ya, jadi ini menyimpulkan bahwa hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati. Maksudnya di sini tadi sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Ya, jadi maksudnya sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau pihak sekolah. Ya, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Nah, pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Jadi konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya, setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu
diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain, ya, dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Nah, peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Ya, jadi sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Ya, setelah membaca bagan tentang perbedaan hukuman dan konsekuensi dan restitusi, maka saya minta Bapak Ibu untuk mengisi, kira-kira bila seorang guru atau orang tua selanjutnya, setelah membaca bagan tentang perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi, maka saya minta Bapak Ibu untuk menuliskan atau memberikan tanggapan bagaimana seorang guru atau orang tua melakukan tindakan yang dinyatakan di kolom sisi kiri. Apakah tindakan tersebut berupa sebuah hukuman atau konsekuensi? Ya, jadi contohnya tindakan guru yang pertama yaitu mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, bagaimana menurut Bapak Ibu? Apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Termasuk? Ada konsekuensi? Kalau ibu-ibu? Hukuman. Ya, baik, tahan dulu ya. Sebentar kita cek sama-sama jawabannya. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kemudian yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Bagaimana Bapak Ibu? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ya, kita tahan dulu ya. Kemudian berikutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah termasuk hukuman atau konsekuensi? Iya, konsekuensi. Kemudian selanjutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Bagaimana Bapak Ibu? Konsekuensi. Ya, sekarang kita cek. Iya, jadi yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, itu termasuk hukuman. Coba angkat tangan, siapa tadi yang benar mengatakan hukuman, yang lari 100 kali, mencatat 100 kali. Iya, bagus. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu termasuk hukuman. Siapa yang benar? Hukuman. Angkat tangan. Iya, bagus Bapak Ibu. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Ya, yaitu hukuman. Siapa yang hukuman tadi? Iya, betul sekali. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret termasuk konsekuensi. Sama tadi yang sama, ini konsekuensi. Iya. Kemudian murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi tadi? Iya, hukuman. Iya, tepat sekali. Ya, kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Jadi ini termasuk
konsekuensi. Ya, kita berikan aplaus untuk semua. Selanjutnya, apa itu restitusi? Ya, ini mungkin tidak asing lagi ya buat Bapak Ibu, karena mungkin sering mendengar kata-kata restitusi. Ya, jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atau masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ya, ini menurut Gosen 2004. Nah, adapun ciri-ciri restitusi, yang pertama yaitu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya, jadi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Kemudian yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian selanjutnya, restitusi fokus pada solusi. Kemudian yang sembilan adalah restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, berikutnya adalah materi yang ketiga tentang keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ya, jadi dulu Bapak Ibu yang kita pajang di dinding itu, yang kita ketahui hanya adalah peraturan kelas, ya, peraturan yang harus dilaksanakan oleh murid atau siswa. Nah, namun sekarang kita harus berubah menjadi keyakinan kelas. Ya, jadi untuk menjawab pertanyaan tadi, mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas? Baik, di sini saya akan memberikan pertanyaan pemantik untuk Bapak Ibu, yaitu mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Ya, kenapa Bapak Ibu? Kenapa kita harus menggunakan helm pada saat mengendarai motor? Yaitu untuk untuk keselamatan. Ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Yaitu untuk kesehatan. Iya, bagus. Untuk kesehatan dan untuk keselamatan. Iya. Nah, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai keyakinan. Ya, jadi keyakinan adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Ya, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Ya, jadi kita lanjut. Nilai-nilai kebajikan menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Jadi, seseorang akan tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Ya, jadi murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka
tanpa memahami tujuan mulianya. Ya, jadi ini nilai-nilai kebajikan menekankan pada keyakinan. Nah, di sini ada kuis. Di sini lanjut kita ada kuis lagi. Ya. Di sini ada peraturan. Nilai-nilai kebajikan yang dituju dari peraturan yang tercantum di kolom sisi kiri seperti keadilan, kehormatan, peduli, integritas, kejujuran, pelayanan, keamanan, kesabaran, tanggung jawab, mandiri, berprinsip, keselamatan, kesehatan, dan lain-lain. Nah, di sini ada peraturan. Ya, contoh. Ya. Jadi, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, keyakinan kelas apa yang termasuk di sini? Yaitu yang pertama adalah tanggung jawab. Iya, bagus. Kemudian yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelas apa di sini yang masuk di sini? Menghormati orang lain. Kemudian berikutnya, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelas apa yang masuk di sini Bapak Ibu? Menghormati orang lain. Menghormati orang lain dan berkomitmen. Iya. Kemudian selanjutnya dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelas apa yang masuk di sini Bapak Ibu? Yaitu keselamatan. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Masuk keyakinan kelas kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Termasuk keyakinan kelas apa Bapak Ibu? Menghormati orang lain. Berikutnya, gunakan masker. Termasuk kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Iya, menghormati orang lain ya. Kemudian berikutnya, jangan berlari di kelas atau koridor. Termasuk keyakinan kelas apa? Iya, keselamatan. Ya, jadi itulah nilai-nilai kebajikan yang dituju dari peraturan-peraturan. Nah, kita cek jawabannya. Yang pertama tadi selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ya, jadi termasuk keyakinan tanggung jawab. Siapa tadi yang menjawab tanggung jawab Bapak Ibu? Iya, bagus. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, itu termasuk menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, termasuk menghormati orang lain dan berkomitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, termasuk keselamatan, menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, termasuk keyakinan kelas, termasuk kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, termasuk menghormati orang lain, bersabar. Kemudian menggunakan masker, termasuk kesehatan, keselamatan. Kemudian jangan berlari di kelas atau di koridor, termasuk keselamatan atau keamanan. Ya, baik. Kita lanjut. Pedoman pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Nah, yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Ya, jadi yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Kemudian yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian yang kelima, keyakinan kelas
sebaik-baiknya sesuatu yang dapat diterapkan. Kemudian yang keenam, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Yang ketujuh, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ya, jadi itulah Bapak Ibu, ada 7 pedoman pembentukan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Nah, adapun langkah-langkah pembentukan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas. Kemudian, yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar atau kertas ukuran poster seperti yang ada di sampingnya. Kemudian di mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapat. Nah, kemudian selanjutnya susunlah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Kemudian tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Kemudian berikutnya, tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Kemudian, setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilahkan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga atau murid. Kemudian yang ketujuh, keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Ya, jadi itulah ada 7 langkah-langkah pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Nah, di sini ada contoh pembuatan keyakinan kelas. Namun saya hanya mati lampu, jadi saya tidak bisa tampilkan. Di sini ada gambar seperti ini, Bapak Ibu. Ini adalah proses pembuatan keyakinan kelas yang pernah saya buat di kelas. Nah, sekarang materi yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ya, jadi kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, kita juga percaya bahwa murid memiliki tujuan di balik perilaku mereka. Salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ya, jadi di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian bertahan hidup. Kemudian kesenangan. Kemudian kebebasan dan penguasaan. Ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi yang kelima, yaitu 5 posisi kontrol. Ya, jadi sampai Bapak Ibu, di sini ada contoh 5 posisi kontrol. Silakan diamati.
Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Tabe, Dalam penerapan hormati disiplin senjata. positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosser dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ya, jadi yang pertama ini adalah posisi penghukum. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ya, jadi ini posisi merasa bersalah ya. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain.
Ketika guru mengambil posisi membuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Ya, jadi yang berikutnya adalah posisi teman. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya belum bangunkan saya, Bu. Kamu selalu menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana di kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersinggah gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Ya, jadi ini adalah posisi pemantau atau monitor. Guru sebagai pemantau. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat ya? Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu ya. Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ya, ini adalah posisi manajer. Nah, ini adalah posisi manajer yang perlu diterapkan oleh setiap guru. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ya Naren? Maaf, Bu. Saya lupa kata saya semalam. Baiklah, menurut kamu, yang kita sekolah yang mana yang Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, Bu. setuju? Jadi, apakah kalian meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apa kalian bersedia memperbaiki masalah keterlambatan itu? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau kalian lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma,
akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Narem ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Narem agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Narem, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak Guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal dan ingin dituju setiap murid. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Ya, jadi itulah tadi contoh penerapan 5 posisi kontrol. Ya, bagaimana Bapak Ibu? Masih semangat? Iya. Ya, selanjutnya di sini ada kuis. Kuis terkait tadi video tentang 5 posisi kontrol. Nah, siapa yang mengatakan dengan posisi kontrol atau penghukum atau pembuat rasa bersalah sebagai teman, sebagai pemantau dan manajer? Nah, mana menurut Bapak Ibu yang sering mengucapkan pernyataan tersebut? Coba dengarkan yang pertama. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, siapa yang mengatakan? Termasuk posisi apa kayaknya? Saya kecewa sekali dengan kamu. Coba. Membuat orang merasa bersalah. Membuat orang merasa bersalah. Iya, bagus. Kemudian yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira termasuk posisi kontrol apakah dengan pernyataan tersebut? Coba. Iya, penghukum. Nah, kemudian yang ketiga, ayolah lakukan demi saya ya. Nah, termasuk apa? Teman. Iya, bagus. Kemudian berikutnya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Kira-kira termasuk posisi kontrol mana? Sebagai pemantau. Iya, bagus. Kemudian berikutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Termasuk posisi kontrol apa Bapak Ibu? Itu sebagai manajer. Iya, bagus. Kemudian berikutnya, kamu selalu yang paling terakhir. Nah, termasuk posisi kontrol mana? Penghukum. Nah, sekarang kita cek jawabannya ya. Ya, jadi yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, termasuk membuat orang merasa bersalah. Angkat tangan siapa tadi yang sama jawabannya? Iya, bagus. Kemudian, kamu tidak pernah benar melakukannya. Termasuk posisi kontrol penghukum. Siapa tadi yang sama? Angkat tangan. Iya, terima kasih. Kemudian, ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Nah, termasuk
Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Yaitu sebagai apa tadi? Manajer. Iya, betul sekali. Kemudian kamu selalu yang paling terakhir, termasuk posisi kontrol penuh. Ya, kita berikan aplaus untuk semuanya Bapak Ibu. Ya, selanjutnya materi yang terakhir adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan proses dialog yang dilakukan oleh guru. Bahkan dapat juga dilakukan oleh orang tua agar dapat menghasilkan anak yang berkarakter mandiri, bertanggung jawab, konsekuen, dan berkomitmen untuk menjadi diri yang melaksanakan disiplin positif sehingga dapat memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Ya, jadi itu termasuk segitiga restitusi. Nah, berikut ada 3 sisi dari segitiga restitusi. Proses 3 tahapan tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip utama dan teori kontrol, yaitu yang pertama, menstabilkan identitas. Nah, bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Nah, kalau kita ingin menjadi reflektif, maka kita harus meyakini si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat berikut. Contohnya, yang pertama, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Namun Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, itulah kalimat-kalimat yang perlu kita ucapkan untuk meyakini si anak dengan mengatakan kalimat tersebut seperti tadi yang dicontohkan. Ya, ketika ada anak yang bermasalah ya, nah ini diperuntukkan untuk anak yang bermasalah. Nah, kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, setiap tindakan kita dilakukan dengan satu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Nah, kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, kalimat di sini ada beberapa contoh-contoh kalimat yang mungkin terdengar asing buat kita semua. Namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi akan memvalidasi kebutuhan mereka. Contohnya, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Nah, ini salah satu contoh pertanyaan-pertanyaan atau kalimat yang dapat dilakukan bagi anak untuk memvalidasi anak yang bermasalah sebagai validasi tindakan yang salah. Kemudian yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Jadi kalau anak berbuat salah, pasti punya alasan. Kemudian apa yang penting bagi kamu? Dan kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Nah, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, itu adalah salah satu contoh kalimat-kalimat yang dapat dilakukan bagi anak yang bermasalah dengan memvalidasi tindakan. Kemudian yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Nah, teori kontrol menanyakan keyakinan bahwa kita pada dasarnya memotivasi secara internal. Nah, di sini ada contoh-contoh kalimat yang biasa kita utarakan kepada anak-anak untuk menanyakan keyakinannya. Yang pertama, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang kita telah sepakati? Kemudian, kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kemudian, kamu ingin jadi anak seperti apa? Kemudian, apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Ya, jadi demikianlah pemaparan dari saya terkait dengan budaya positif. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi Bapak Ibu guru. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, namun sebelumnya mungkin ada di antara Bapak Ibu yang ingin memberikan tanggapan atau saran atau refleksi. Mungkin ada yang bisa? Coba, Ibu Kiki bisa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini cuma mewakili beberapa guru untuk mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nisma atas materi yang luar biasa yang dia sampaikan pada hari ini. Mulai dari materi tentang disiplin, perbedaan hukuman dan konsekuensi, 5 posisi kontrol dalam memotivasi murid. Semoga apa yang tadi Ibu telah sampaikan bisa kami teladani atau bisa kami terapkan dalam mendidik anak-anak kami, siswa-siswa kami di SD Negeri 29 Marana ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Bu Kiki. Kita berikan aplaus untuk Ibu teman kita. Ya, mungkin ada yang lain? Sudah cukup? Ya, kalau sudah cukup sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.